Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eka Kurnia Fitri dengan NPM A1G022014, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi bab 1 yaitu Konsep Dasar Manajemen Pendidikan, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen sendiri berasal dari bahasa Latin dari kata manus yang artinya tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Pengertian tersebut menurut Asmendri pada tahun 2012. Maka dapat kita simpulkan manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, controlling agar organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dan 3, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Apa saja unsur-unsur manajemen pendidikan? Unsur-unsur manajemen menurut Usman pada tahun 2009 yaitu yang pertama ada man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Yang kedua ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Yang ketiga ada mesin atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Yang keempat ada money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas atau utang. Yang kelima ada method atau metode, pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam ada market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Yang ketujuh ada minutes atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Apa tujuan dan manfaat manajemen pendidikan? Yuk kita bahas. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan menurut Kurniadian dan Masyali pada tahun 2012 antara lain: yang pertama, terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau bisa disingkat dengan PAIKEM. Yang kedua yaitu terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga,
Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau tertunjangnya kompetensi profesional sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai manajerial. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Yang keenam, yaitu teratasinya masalah mutu pendidikan. Yang ketujuh, tercapainya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel serta meningkatnya citra kependidikan yang positif menurut Asmenri pada tahun 2012. Bagaimana pembagian manajemen pendidikan? Yang pertama, manajemen puncak atau top management, disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif, yang terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama atau Chief Executive Officer atau CEO. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi atau division managers. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga, manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. Apa saja komposisi manajemen pendidikan? Yang pertama, adanya keterampilan teknik atau technical skills, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik pemusik, akuntan. Yang kedua, keterampilan manusiawi atau human skills, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain lebih sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, keterampilan konseptual atau conceptual skills, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Kegiatan organisasi secara keseluruhan. B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mempengaruhi organisasi. Bagaimana dengan ruang lingkup manajemen pendidikan? Menurut Baharudin pada tahun 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerja sama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik menurut Baharudin pada tahun 2010. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat pemerintah menurut Mulyasa pada tahun 2005. Yang keenam, manajemen administrasi. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin terdiri dari kata art dan ministrate. Kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama. Art sama dengan to, administrate sama dengan to serve atau to conduct, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan menurut Purwanto pada tahun 2006.
Yang ketujuh, manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan dan menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat menurut Hasbullah pada tahun 2006. Yang kedelapan yaitu manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar, menurut Asmendri pada tahun 2012. Apa saja prinsip-prinsip manajemen pendidikan? Menurut Douglas pada tahun 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga mudah untuk dipahami. Thank you for watching my video and see you soon. Dah.